puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, alhamdulillah, sehingga kita dapat belajar seperti biasa. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan umur panjang, amin ya Allah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, adalah kita berdoa bersama-sama agar apa yang ilmu kita terima mudah-mudahan menjadi berkah, menjadi ilmunya berkah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang soleh. Amin. Ya, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ada? Siapa? Anak-anak sakit. Tidak doakan ya, mudah-mudahan segera disembuhkan dari sakitnya. Besok kita akan bermain permainan konsentrasi. Permainan konsentrasi. Permainannya begini. Kalau bilang satu, tepuk satu. Bilang dua, tepuk. Kalau bilang tiga, tepuk. Kalau bilang empat, tepuk empat. Kalau Bapak bilang ganjil, kalau empat kan genap ya. Kalau ganjil misalkan lima, kamu diam, nggak boleh tepuk tangan. Paham ya? Ya, dua, empat, enam, lima, satu. Alhamdulillah ya, konsentrasi. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar surat Al-Ma'un, melanjutkan minggu kemarin. Kalau minggu kemarin itu kita belajar tentang hukum tajwid, namun sekarang bukan hukum tajwid, namun pesan pokok surat Al-Ma'un. Nah, surat Al-Ma'un sudah tahu ya? Sudah tahu, Pak ini sudah tahu surat Al-Ma'un. Nah, surat Al-Ma'un ini tidak hanya dibaca ketika membaca Al-Quran, tapi juga bisa dibaca ketika menjadi imam untuk laki-laki. Bisa dibaca ketika imam. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab ya? Apakah kalian tahu apa arti dan pesan penting dari surah Al-Ma'un? Nah, ini ya pertanyaannya. Apakah kalian tahu arti dan pesan penting dari Quran surah Al-Ma'un? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Surah Al-Ma'un ini mengajarkan kita tentang pentingnya menolong sesama. Apa? Pentingnya menolong sesama, terutama orang-orang yang kurang mampu. Seperti siapa? Orang yang kurang mampu, seperti orang fakir miskin dan anak yatim. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan bisa sangat berarti bagi orang
yang membutuhkan. Jadi kebaikan sekecil apapun yang kamu berikan sangat berarti bagi orang yang membutuhkan. Kebaikan tersebut akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dijelaskan di surah Al-Jaljalah. Ramai yang maniskop dzarratin khairan, sebesar atau sekecil apapun kebaikan kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus peduli kepada orang yang membutuhkan, terutama anak yatim dan juga orang fakir miskin. Dan surah ini menegur orang-orang yang tidak peduli terhadap orang lain. Menegur orang-orang yang tidak peduli terhadap orang lain. Pertanyaannya, apakah di sekitar kalian ada orang yang membutuhkan bantuan? Ada. Nah, kita akan memahami lebih dalam lagi tentang apa yang Allah ajarkan di dalam Quran surat Al-Mulk. Yang materinya ini, menyayangi anak yatim. Subtopiknya memahami pesan pokok surah Al-Maun dengan benar. Tujuan pembelajarannya kita tampilkan video tentang penjelasan pesan pokok surah Al-Maun. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan Islam dengan materi menyayangi anak yatim, subtopik memahami pesan pokok surat Al-Maun dengan benar. Dan kemudian ya, kemudian yang kedua, yaitu kita mampu menghafal hafalan surah Maun dengan lancar tanpa kesalahan. Ulang coba baca apa itu tujuan yang pembelajaran yang kedua. Siswa mampu menghafal أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين. Alhamdulillah membaca surah Maun kalian bagus, menurutnya bagus, bacaan mazmurnya dan hukum tajwidnya sudah bagus. Alhamdulillah, karena kemarin kita belajar hukum tajwid sehingga sekarang kalian bisa membaca surah Maun dengan baik ya, tanpa ada kesalahan, lancar. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut kembali ke pesan pokok surah Maun. Coba kalian lihat bukunya surah Maun dengan artinya ya. Nah sekarang kita akan mendalami makna surah Al-Maun. Mendalami makna surah Al-Maun. Coba dibacakan ayat pertama bareng-bareng. أرأيت الذي يكذب بالدين. Artinya coba siapa yang tahu apa maksudnya itu? Ada yang tahu maksudnya apa? Ulang-ulangi coba dengan keras. Nah,
Jadi di ayat pertama itu maksudnya orang yang tidak percaya dan tidak peduli dengan hari pembalasan. Maka orang tersebut cenderung tidak peduli terhadap sesama manusia. Itu maksudnya ya. Kalau bisa pahami, kalian akan membuat kelompok, sudah terbagi kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ingat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap kelompok mendiskusikan tugas yang Bapak berikan di lembar kerja. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Akan bagi lembar kerjanya. Nah, hafal ya semuanya surat Al-Maun? Kalau hafal coba Bapak tes. Sabila, silakan baca surat Al-Maun sambil berdiri. Nah, kemudian tugas yang kedua, kita membuat poster. Nanti langkah-langkahnya Bapak jelasin. Kemudian nanti akan dibagikan lembar kerja tugasnya. Ini Nah, hafal semuanya ya, alhamdulillah. Hafal surat Al-Maun, hafal semuanya. Nah, anak-anak, sekarang pelajaran kita baca itu dari surat Al-Maun itu apa? Pesan Bapak sudah tahu? Tentang apa? Tentang membantu sesama. Membantu sesama itu adalah salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai sekarang, mari kita berusaha untuk selalu peduli dan menolong orang lain, baik di rumah maupun di sekolah. Apakah kalian setuju? Alhamdulillah, semoga kita semua bisa mengamalkan pesan dari surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup belajar ini dengan doa. Adalah mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.